Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkah kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Segalanya bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom, saudara sekalian, jemaat KMDM GSPDI Jemaat Philadelphia Hayamuruk, apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam kondisi yang baik
tetap dalam perlindungan Tuhan. Walaupun kita masih ada di dalam situasi yang belum dapat kita berbakti secara tatap muka, tetapi kita percaya kuasa Tuhan tetap dinyatakan di dalam setiap ibadah online yang kita kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi saat ini belum berakhir. Situasi juga belum membaik. Tetapi dengan kondisi seperti ini, apakah iman kita, percaya kita akan kalah oleh keadaan? Dunia saat ini boleh berkembang. Dunia atau zaman boleh maju, boleh semakin berkembang, tetapi juga disertai dengan segala tantangan dan masalah yang tidak semakin mudah, tetapi semakin sulit. Itulah sebabnya tema kita pada saat ini adalah iman jangan kalah oleh zaman. Kenapa saudara? Zaman boleh maju, zaman boleh berkembang, tetapi di tengah kemajuan zaman, di tengah perkembangan zaman yang ada, terselip sesuatu yang perlu kita waspadai. Karena hal ini akan membuat iman kita menjadi kalah. Bukan saja karena kesulitan, bukan saja karena tantangan, tetapi justru juga karena kemudahan-kemudahan. Karena hal-hal yang menyenangkan yang ditawarkan oleh zaman yang semakin berkembang ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan buka terlebih dahulu di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat sebagai dasar kita untuk membahas tema kita pada saat ini. 1 Yohanes 5 ayat 4, demikian firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi saudara, Tuhan menghendaki kita menjadi umat pemenang. Tuhan menghendaki iman kita adalah iman pemenang. Di dalam Alkitab sering disebutkan iman adalah suatu proses, saudara. Iman tidak terjadi langsung dengan hal yang besar. Bahkan iman diibaratkan adalah sesuatu yang bertumbuh, sesuatu yang mengalami tahap demi tahap. Oleh sebab itu, ketika kita ingin memiliki iman yang dapat mengalahkan segala tantangan zaman, maka kita perlu memiliki iman yang bertumbuh, iman yang berkualitas, iman yang semakin hari semakin ada di dalam akar yang kuat. Saudara, apa yang menjadi tantangan iman sebenarnya? Di tengah kemajuan zaman, di tengah kemudahan-kemudahan yang ada saat ini, saudara bayangkan apa saat ini yang tidak mudah. Banyak hal yang dipermudah lewat kemajuan teknologi. Tetapi juga ada hal yang perlu kita waspadai. Tantangan, masalah, bahkan hal-hal terselubung di tengah kemajuan zaman yang akan membuat iman kita tergerus. Yang akan membuat iman kita tidak bertumbuh bahkan menjadi mati. Apa yang perlu kita waspadai, saudara? Yang pertama kita akan lihat iman jangan kalah oleh logika atau filsafat kosong maupun juga kemajuan pengetahuan. Pengetahuan semakin maju, saudara. Kita lihat, kalau kita lihat beberapa tahun belakangan ini, banyak hal yang berkembang, teknologi semakin maju, pengetahuan semakin maju. Tetapi Alkitab memberikan kepada kita suatu peringatan. Alkitab sudah memberikan nubuat bahwa kemajuan zaman akan terjadi. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 11 ayat ke-6, di situ disebutkan, dan ia berfirman, mereka ini suatu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudara, Tuhan sudah menubuatkan bahwa zaman yang semakin berkembang akan juga diikuti dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi. Tetapi kita harus waspada akan hal itu, saudara. Itu memang berguna untuk kehidupan kita. Tetapi ada juga yang perlu kita waspadai.
Kalau di dalam Kolose pasal 2 ayat 8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jangan sampai iman kita dikalahkan oleh logika-logika, saudara. Saat ini banyak pertentangan-pertentangan antara firman Allah dan logika. Banyak orang yang mulai, bahkan anak-anak Tuhan yang mulai tidak mempercayai firman Tuhan lagi karena mereka memakai logika. Mereka mulai diisi dengan filsafat-filsafat palsu. Pengertian-pengertian yang kosong, yang hanya bersifat humanis, tetapi dikatakan di sini tidak menurut Kristus. Ini adalah musuh dari iman. Ini yang dapat membuat iman kita menjadi kalah. Oleh sebab itu janganlah sampai iman kita kalah oleh logika maupun filsafat kosong atau filsafat palsu dikatakan, dan juga oleh kemajuan pengetahuan. Boleh kita pintar, boleh kita berpengetahuan, boleh kita berpendidikan, tetapi jangan sampai logika kita, pendidikan kita, pengetahuan kita mengalahkan iman kita akan Kristus Yesus dan juga firman Allah. Lalu saudara, yang kedua, apa yang menyebabkan iman kita bisa menjadi kalah oleh zaman ini? Yang kedua adalah iman jangan kalah dengan kejahatan dan kedagingan yang semakin berusaha untuk masuk di dalam kehidupan orang percaya. Di dalam 2 Timotius pasal 3, Rasul Paulus sudah mengingatkan bahwa pada zaman akhir, pada akhir zaman, akan timbul masa yang sukar. Kesukaran dalam apa, saudara? Banyak hal, tetapi di sini Rasul Paulus memberi pengertian, memberikan masukan apa, saudara? Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, di situ dikatakan akan karakter-karakter yang tidak sesuai dengan Kristus. Ini akan mengemuka, ini akan muncul, bahkan ini akan menguasai kehidupan anak-anak Tuhan, orang percaya. Bagaimana bisa, saudara? Kalau kita perhatikan di ayat yang kelima, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kelima, di sini dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi ini menyerang ataupun menimpa orang-orang percaya, saudara, karena mereka beribadah. Di sini dikatakan mereka itu beribadah secara jasmani. Artinya apa? Iman jangan sampai kalah oleh roh agamawi. Kehidupan keagamaan yang ditonjolkan lewat perkara-perkara lahiriah. Tetapi mereka tidaklah menjadi penurut-penurut Kristus. Mereka tidak menuruti firman Tuhan. Mereka hanya mau terlihat beribadah secara lahiriah. Tapi di sini dikatakan pada hakikatnya mereka memungkiri makna atau kekuatan dari ibadah. Esensi ibadah mereka sudah tidak lagi mengakui. Lalu yang ketiga, saudara, jangan sampai iman kalah oleh pola hidup duniawi, yaitu yang menjauhkan kita dari kasih Bapa. Semakin maju dunia, saudara, semakin maju zaman ini, kita lihat kasih akan dunia semakin menguat. Manusia mulai mencintai kehidupan duniawi. Pola-pola hidup duniawi menjadi kebanggaan, bahkan menjadi hiasan kehidupan orang-orang percaya sekalipun. Sehingga Rasul Paulus juga menasihatkan di dalam Roma pasal 12, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Keserupaan dengan dunia ini terbangun lewat kemajuan zaman, saudara. Kasih akan dunia ini Allah sudah peringatkan, jangan sampai orang-orang percaya terjebak dengan mengasihi dunia ini. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 16 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari
dunia. Saudara, orang yang mengasihi dunia, cara hidup dunia, pola hidup dunia akan cenderung tidak mengasihi Bapa, saudara. Mereka akan mengalahkan kasih mereka kepada Bapa, kepada Allah. Karena mereka akan memuaskan keinginan hawa nafsu mereka. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ada berita suatu kasus yang terjadi dianggap suatu penyimpangan seks. Ada seorang dosen yang mengajak, dia punya alasan itu sebagai riset, mengajak banyak orang untuk melakukan tukar pasangan. Orang ini sudah menikah. Orang-orang yang sudah menikah diajak untuk bertukar pasangan. Dan yang menjadi, saudara, keprihatinan adalah bukan sekedar perilaku ini, tetapi ada seorang pakar psikolog, ada seorang pakar seksolog yang mengatakan bahwa itu bukan penyimpangan, tapi itu adalah suatu fantasi, suatu kebutuhan akan kehidupan seks di dalam rumah tangga. Itu bukan penyimpangan. Ketika itu dilakukan dengan komitmen, dengan kesepakatan, itu bukan penyimpangan. Bayangkan, saudara, seseorang yang sudah diikat di dalam hubungan suami istri, mereka bertukar pasangan dengan dalih sebagai suatu fantasi atau kebutuhan dalam kehidupan seks rumah tangga. Dan itu dianggap bukan penyimpangan ketika itu dilakukan atas dasar kesepakatan atau suka sama suka. Dan ini yang menyatakan adalah pakar seksologi. Dan ini sudah ditampilkan juga di dalam berita di televisi. Artinya apa, saudara? Banyak hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan moral Kristen, sekarang ini menjadi hal yang boleh dikerjakan. Hati-hati, hati-hatilah. Karena itu jangan sampai iman kita kalah oleh pola hidup duniawi yang semakin dilegalkan. Bahkan dikatakan Alkitab, jangan kamu mengasihi dunia ini dan segala isinya. Lalu apa yang selanjutnya, saudara? Jangan sampai iman kita kalah dengan kesulitan ekonomi di akhir zaman ini. Saudara, kita tahu pandemi saat ini. Kita tahu kondisi ekonomi negara kita, sekeliling kita. Bahkan mungkin kita sendiri mengalami kesulitan di dalam hal ekonomi. Tetapi jangan sampai hal itu, saudara, membuat iman kita menjadi kalah oleh keadaan zaman ini. Karena Alkitab sudah mencatat, bahkan Alkitab sudah menubuatkan bahwa akan terjadi kondisi ekonomi yang sulit. Anak-anak Tuhan akan mengalami juga kesulitan itu, saudara. Tetapi jangan khawatir, jangan sampai kita kalah oleh kesulitan ekonomi yang ada. Alkitab mencatat di dalam Wahyu pasal 6 ayat 5-6. Di akhir zaman nanti ketika meterai dibuka, saudara. Ada meterai yang berkaitan dengan ekonomi. Di situ disebutkan bahwa dikatakan secupak gandum itu sedinar. Dan 3 cupak jelai sedinar. Artinya akan ada suatu kondisi bagaimana harga-harga, bagaimana barang-barang akan dijual dengan harga yang mahal. Dan itu terjadi, saudara. Kita lihat bagaimana dulu harga beras, bagaimana dulu harga kebutuhan pokok. Dengan gaji yang mungkin beberapa tahun yang lalu 1 juta rupiah itu sudah untuk bisa mencukupi kehidupan keluarga. Tetapi saat ini untuk membeli beras, untuk membeli kebutuhan pokok, harga itu sudah tidak cukup lagi, saudara. Dan ke depan itu juga akan semakin mahal. Jadi jangan berharap kita kepada dunia ini akan semakin baik. Tetapi dengan kondisi yang seperti itu, jangan pernah kita kalah,
Jangan pernah iman kita kalah oleh kondisi atau kesulitan ekonomi yang ada. Walaupun Allah sudah menubuatkan hal itu, tetapi Allah juga berjanji, dikatakan secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kehidupan anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang berkualitas, iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah dikalahkan oleh kesulitan ekonomi. Nah saudara, itu beberapa hal yang akan membuat iman kita mengalami tantangan yang hebat. Baik itu faktor luar, baik itu faktor psikologi, baik itu faktor ekonomi, bahkan dari faktor rohani sekalipun, iman itu akan mengalami tantangan di tengah perkembangan zaman yang ada. Tetapi jangan sampai iman kita kalah. Jangan sampai percaya kita kalah oleh hal-hal itu, saudara. Sebagai jemaat, keluarga muda dan dewasa muda, jangan sampai Bapak Ibu Saudara dikalahkan oleh tantangan-tantangan zaman ini. Tetapi saudara harus menang, saudara harus memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang berkualitas, yang mampu untuk mengalahkan zaman. Justru bukan iman yang dikalahkan oleh zaman. Lalu, apakah iman masih sanggup untuk mengalahkan gerusan perkembangan zaman yang ada, saudara? Apakah iman masih sanggup untuk menang terhadap zaman ini? Iman akan bisa menang. Iman akan bisa mengalahkan zaman dan segala tantangan yang ada. Jikalau yang pertama, saudara, tetap percayai Alkitab sebagai firman Allah yang selalu relevan di sepanjang zaman. Jangan kita memiliki pola pikir Alkitab itu kuno. Alkitab itu ditulis pada zaman yang lalu dan hanya berlaku untuk zaman yang lalu. Alkitab ini hanya untuk orang-orang tua, sementara yang masih muda, yang masih produktif tidak lagi bisa untuk bersandar pada Alkitab atau firman Tuhan. Jangan pernah punya pikiran seperti itu, saudara. Alkitab tetap relevan, Alkitab tetap sebagai firman Allah yang bisa untuk mengatasi, yang bisa untuk menjadi sandaran kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tetap percaya Alkitab, saudara. Bukan sekedar percayai, tetapi yakinlah bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dan itu akan membuat kehidupan iman saudara dan saya akan bisa mengalahkan keadaan zaman seperti apapun. Lalu yang kedua, jadilah orang percaya yang menghidupi firman Allah. Bukan sekedar kita punya Alkitab, bukan sekedar kita percaya Alkitab adalah firman Allah, tetapi hidupilah firman Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dan jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara, banyak orang yang akan memakai pikiran, banyak orang yang akan memakai akalnya, bahkan banyak orang yang akan menganggap dirinya bijak. Seolah-olah mereka tidak butuh Tuhan lagi, seolah-olah Alkitab itu sudah tidak relevan lagi. Tetapi hati-hatilah. Amsal katakan, jangan kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Tuhan anugerahkan pengertian, Tuhan anugerahkan hikmat, bukan untuk menjadikan itu sebagai pemimpin kehidupan kita, tetapi itu dipakai oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan untuk menuntun kehidupan kita. Jadi yang terutama, tetaplah percayai firman Allah, bukan akal pikiran kita. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir, bagaimana iman bisa mengalahkan zaman ini? Yaitu milikilah iman yang tahan uji. Banyak orang mengatakan punya iman. Banyak orang berkata aku punya iman. Tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah iman kita ini adalah iman yang tahan uji? Atau iman kita hanya sekedar percaya di dalam mulut kita? Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 9,
Paulus memberikan suatu contoh kehidupannya. Bagaimana dia memiliki kualitas iman yang sungguh luar biasa, saudara. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 9. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Dalam kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Iman yang tahan uji, iman yang harus menghadapi tantangan, saudara. Tetapi iman ini teruji kualitasnya. Bukan iman yang cengeng, iman yang tidak tahan banting, yang mudah menyerah. Jadi iman yang tahan uji yang pertama adalah percayalah Tuhan selalu memberi jalan keluar. Lalu yang kedua, iman yang tahan uji adalah saat kita tetap memiliki semangat dan tidak putus asa. Yang ketiga, iman yang tahan uji atau yang teruji adalah saat kita percaya pada penyertaan Tuhan. Dan iman yang teruji adalah yang keempat, percaya ada kekuatan dan perlindungan dari Tuhan. Saudara, itulah hal yang perlu kita pahami. Hal yang perlu kita sadari, saudara. Bahwa tantangan zaman ini tidak semakin mudah, tetapi membutuhkan iman yang sungguh teruji, yang memiliki kualitas, karena tantangan tidak akan semakin mudah. Banyak anak Tuhan, ketika dia tidak memiliki iman yang teguh, dia akan jatuh di tengah jalan. Bahkan kalau boleh dikatakan, akan gagal di tengah jalan. Mereka akan mudah terseret oleh tipu daya dunia ini. Mungkin bukan kesulitan yang mereka akan hadapi, tapi justru kenikmatan dunia ini yang membuat mereka akan jatuh dan hancur. Oleh sebab itu, saudara, apa yang bisa kita simpulkan? Dunia boleh berkembang. Dunia bahkan akan terus berkembang sampai pada kesudahannya nanti. Tetapi janganlah di dalam perkembangan zaman ini iman kita menjadi kalah. Iman kita bahkan menjadi mati, tidak bertumbuh. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang tergerus oleh kemajuan zaman, tergerus oleh tantangan dan kesulitan zaman. Tetapi jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang kuat, iman yang teruji, yang akan mengalahkan dunia. Seperti dikatakan tadi, iman yang mengalahkan dunia, iman yang mengalahkan zaman, bukan justru sebaliknya, iman yang dikalahkan oleh zaman. Sebagai akhir, kita akan baca, saudari, dalam Ulangan pasal 31 ayat 8. Ulangan pasal 31 ayat 8, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Perhatikan, saudara, Dia sendiri, artinya Tuhan sendiri, Dia yang akan membuat iman saudara dan saya menjadi kuat, menjadi teruji untuk menghadapi apapun di dalam zaman ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan saat ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami tahu kami ada di zaman akhir. Kami tahu kami ada di dalam kondisi yang sulit. Bahkan firman-Mu telah mengatakan itu jauh sebelum kami ada saat ini, Tuhan. Bahwa dunia ini akan semakin berkembang. Dunia ini akan semakin memiliki, Tuhan,
kemajuan-kemajuan di dalam teknologi dan pengetahuan. Tetapi di balik itu semua juga akan muncul Tuhan tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh setiap umat Tuhan, orang-orang percaya. Dan Tuhan, kami membutuhkan iman yang kuat, kami membutuhkan iman yang teruji, kami membutuhkan iman yang sungguh-sungguh ada di dalam Engkau Tuhan. Bukan sekedar iman yang kami ucapkan dari mulut kami, tetapi iman itu adalah didasari oleh kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami untuk kami bertahan di tengah perkembangan zaman yang ada. Oleh sebab itu Bapa di dalam surga, tolonglah kami Tuhan, setiap jemaat KMDM yang ada dimanapun mereka saat ini mendengarkan Tuhan, mengikuti ibadah ini Tuhan. Bapa, Engkau tahu keberadaan mereka, Engkau tahu apa yang mereka butuhkan, Engkau tahu apa yang sedang mereka alami saat ini Tuhan. Teguhkan dan kuatkanlah iman mereka semua Tuhan, karena tantangan ke depan masih panjang, tantangan ke depan masih besar Tuhan. Oleh sebab itu kuatkan dan teguhkan iman mereka, untuk mereka menaruh pengharapan dan percaya mereka kepada firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Mereka tetap mempercayai firman-Mu Tuhan, mereka tetap mempercayai Engkau Tuhan yang akan menyertai kehidupan mereka sampai kapanpun. Karena kami percaya Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan. Itulah firman yang Engkau ucapkan untuk menguatkan kami. Sekali lagi Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami supaya kami tetap bertahan, bahkan kami boleh menang menghadapi perjuangan di tengah kemajuan zaman yang ada. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, Bapa, di tengah kondisi pandemi yang ada, Kau akan memberkati mereka, menolong mereka Tuhan, supaya mereka tetap kuat di dalam Engkau. Dan apa yang mereka butuhkan, cukupkan Tuhan. Engkau sanggup membuka jalan untuk setiap Tuhan permasalahan yang mereka hadapi. Terima kasih, kami juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mari Bapa, Engkau menyertai mereka, Engkau memberkati Tuhan setiap pemimpin bangsa kami di dalam menangani setiap masalah-masalah yang ada. Kau berikan hikmat, Kau berikan kebijaksanaan, sehingga Tuhan dari Bapak Presiden sampai kepada tingkat yang paling bawah, Engkau berkati dan tolong mereka Tuhan dengan roh hikmat yang dari Engkau untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi oleh bangsa kami. Dan khususnya biarlah bangsa kami, rakyat negeri ini boleh menikmati keselamatan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami serahkan Tuhan cara selanjutnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita pada hari kemerdekaan itu bersama-sama meneriakkan merdeka, merdeka, merdeka 3 kali. Oke, siap? Hitungan ketiga. 3, 2, 1. Merdeka, merdeka, merdeka. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih karena Bapak, Ibu, teman-teman semua sudah mengikuti ibadah KMDN pada bulan ini. Dan pada saat ini juga kalau ada yang rindu ingin didoakan, bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke, pengumuman berikutnya saya akan membacakan teman-teman yang berulang tahun pada bulan ini. Yang berulang tahun pada tanggal 1 Agustus, Ibu Cencen. 3 Agustus, Ibu Tri Setiawati. Tanggal 9 Agustus, Ibu Justin Stefani. 11 Agustus, Bapak Surya Sasmita. 12 Agustus, Saudara Niko. 13 Agustus, ada Ibu Lucia Mulyawati. Tanggal 24 Agustus, Ibu Murti. Tanggal 26 Agustus, Ibu Mus Arif Haryawan. Tanggal 26 Agustus juga Ibu Lin Fang. Kemudian kita juga akan berdoa buat teman kita yang pada saat ini merayakan ulang tahun pernikahan. Pada tanggal 3 Agustus, Bapak Chow Liang dan Ibu Marlis Budiyanti. Kemudian pada tanggal 7 Agustus, Bapak
Purnama Dwi Yunianto dan Ibu Esterina Puspita Sari. Kemudian tanggal 14 Agustus Bapak Benyamin Elim dan Ibu Yuni M. Susana. Kita akan bertemu kembali di ibadah bulan depan pada hari Rabu yang terakhir. Tetap masih di ibadah KMDM dan kita berharap bahwa bulan depan itu kita sudah bisa ibadah tatap muka. Demikian pengumuman, kita akan berdoa juga buat negara kita agar Tuhan tetap menjaga negara kita. Amin. Shubidubidu-papa, 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 shubidubidu-papa. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Shubidubidu-papa, shubidubidu-papa, shubidubidu-papa. Dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan imanku semua berlalu. Shubidubidu-papa, 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 shubidubidu-papa. Mari saudara kita sama-sama berdoa di akhir ibadah ini. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami boleh mengakhiri ibadah online kami Tuhan. Dengan pertolongan-Mu, kiranya berkat Allah menyertai Tuhan setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Bapa, di pertambahan usia yang ada, mari Engkau terus memberkati kehidupan mereka. Jadikan mereka Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka, bagi orang-orang di lingkungan mereka, bahkan jikalau mungkin bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Supaya kehidupan anak-anak-Mu boleh Tuhan menjadi kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati rumah tangga mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, keluarga mereka, apapun Tuhan, kehidupan mereka yang sedang mereka jalani saat ini, Engkau menyertai senantiasa ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang di bulan ini berulang tahun yang ke-75 tahun Tuhan. Bapa, Engkau berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah keberagaman yang ada, banyak tantangan Tuhan, banyak rintangan yang akan Tuhan berusaha
untuk merusak kesatuan negara ini Tuhan. Tapi kami berdoa kiranya belas kasihan-Mu Tuhan memberkati bangsa ini. Biarlah Engkau jaga dan lindungi bangsa ini Tuhan, supaya bangsa ini tetap ada di dalam kesatuan, bangsa ini tetap ada di dalam toleransi Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, juga Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Tuhan, juga menteri-menteri dan jajaran yang ada di bawah. Kau berkati mereka semua Tuhan, Kau berikan hikmat mahrifat yang dari Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan Tuhan tanggung jawab sebagai pemimpin negara ini Tuhan, untuk mencapai Tuhan kemajuan, kesejahteraan bagi bangsa ini. Tanggung jawab yang berat, kami percaya Engkau akan mampukan mereka Tuhan, karena ketika mereka bekerja untuk Tuhan, kesejahteraan rakyat, Engkau akan menyertai Tuhan. Engkau akan memberkati setiap usaha mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berdaulat atas bangsa dan negara kami. Khususnya Tuhan, banyak jiwa yang masih belum percaya Engkau. Mari Engkau juga Tuhan menolong, biar belas kasihan-Mu Tuhan melawat negeri ini, biar banyak jiwa-jiwa juga yang boleh percaya pada Engkau Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan pada akhirnya Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami terima berkat dari Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Memenuhi panggilannya, siapkanlah hatimu. Tiada perbedaan bagimu. Kita keluarga muda dan dewasa muda, berkat anugerahnya tercurah. Layanilah Tuhan dan sesama dalam setiap waktu.